Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa yarda rabbuna. Wa sallallahu ala nabiyyina al-ummi al-mustafa al-karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah masih mengkaruniakan berbagai macam nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nikmat hidayah, nikmat taufik yang paling utama. Dan Allah juga memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk dapat bersuah di kesempatan yang istimewa ini. Jamaah sekalian, aba wa ummahat, bapak-bapak, ibu-ibu, para bunda dan para ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya diminta untuk berbagi dan menyebarkan atau menjelaskan tentang sayang keluarga. Dan insyaallah kita akan membahas menyuburkan kasih sayang melalui kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ayah dan bunda sekalian, di kesempatan-kesempatan sebelumnya sudah membahas tentang mahabbah. Dan kemudian juga mungkin bagaimana kiat-kiat untuk bisa mempertahankan mahabbah, cinta di dalam keluarga yang dibangun di atas cinta karena Allah, di jalan Allah, dan juga di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan bicara tentang kasih sayang keluarga, terutama kasih sayang orang tua kepada ananda, ya. Dan ini suatu hal yang perlu kita suburkan. Dan karena itu, ya, kita menempuh metodenya para ulama di dalam pembahasan dengan tahrirul mustalah, agar kita punya persepsi yang sama tentang apa itu kasih sayang, ya. Namun kita tidak akan berpanjang-panjang membahas tentang definisi. Jadi untuk menyamakan persepsi saja, ya. Apa itu kasih sayang? Kalau kita perhatikan di sejumlah kamus, kasih sayang itu adalah perasaan cinta. Berarti hal yang harus kita pahami bersama adalah Allah sudah mengkaruniakan kepada kita perasaan, atau disebut dengan al-masyair, perasaan. Karena Allah memberikan kepada manusia itu berbagai macam hal, emosi, perasaan, akal, kemudian instrumen atau indera untuk belajar dan yang lainnya. Ya. Nah, jadi kasih sayang adalah perasaan cinta, perhatian, kepedulian yang tulus terhadap seseorang atau sesuatu yang melibatkan kelembutan, kesukaan dan rasa ingin melindungi. Nah, ini semua adalah kasih sayang. Jadi kasih sayang adalah perasaan mendalam yang meliputi cinta, perhatian dan kepedulian terhadap orang lain atau sesuatu. Ya. Nah, itu udah keluar tuh. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara kasih sayang, itu seringkali disebut di dalam bahasa Inggris dengan affectionate atau affection, afeksi. Dan ini sudah digunakan di dalam istilah psikologis yang mengacu pada berbagai perasaan, pengalaman emosional yang dialami seseorang, termasuk emosi, suasana hati dan perasaan. Jadi afeksi itu kasih sayang, perasaan suka. Itu ringkasnya. Ya, dan ini kebutuhan manusia untuk mendapatkan respon positif atau perlakuan hangat dari orang lain. Dengan kata lain, manusia itu punya kebutuhan, apalagi anak-anak, ya jamaah sekalian. Anak kita itu bukan hanya butuh untuk diberikan makan dan minum, butuh diberikan pakaian, butuh diberikan rumah atau tempat tinggal, tapi mereka juga butuh untuk disayangi, butuh untuk diperhatikan, butuh untuk dihargai, butuh untuk dihormati, ya. Dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan, baik itu bersifat kebutuhan fisik atau raganya, dan kebutuhan batinnya, hatinya, emosionalnya, mentalnya, itu semua adalah suatu hal yang dibutuhkan sebagai makhluk yang utuh, ya. Dan tugas kita adalah memenuhi kebutuhan, karena yang namanya pendidikan itu bukan memenuhi kemauan, bukan memenuhi keinginan,
Tapi yang namanya pendidikan adalah memenuhi kebutuhan dan memenuhi hak-hak anak. Itu yang harus kita lakukan. Jadi ini harus dicamkan dan digarisbawahi. Adapun di dalam bahasa Arab, seringkali kasih sayang itu diasosiasikan dengan kata rahmah. Ya, rahmah. Dan kalau kita lihat juga di dalam sejumlah kamus, ya, rahmah itu adalah, ya, apa namanya? Ar-raqah, yaitu perasaan yang halus, perasaan yang lembut, atau al-atfu, simpati, welas asih, dan syafaqah, perasaan penuh dengan kasih sayang. Nah, jadi rahmah ini adalah kondisi hati yang mendorong manusia untuk berbuat ihsan. Jadi seseorang berbuat ihsan, berbuat baik, itu pendorongnya biasanya rahmah, sayang, dan juga al-lutf, lembut. Orang berbuat lembut itu juga pendorong utamanya kasih sayang, ya. Naam. Jadi berbuat ihsan dan lutf kepada orang lain, terutama dikala ia mampu untuk menyakiti atau membalas. Artinya ketika orang itu bisa menyakiti tapi dia memilih untuk berbuat ihsan, ya, dia mampu membalas tapi dia memilih untuk bersikap lemah lembut, itu karena rahmah. Jadi rahmah itu mengandung makna ihsan, berbuat baik, khair, berbuat kebaikan, dan barokah, ya. Makanya ada unsur di dalam rahmah, ya, sebagaimana disebutkan oleh para masyayikh kita. Apa unsur di dalam rahmah? Pertama adalah, ya, sebagaimana tadi disebutkan, ar-raqatu wal lutfu, bersikap lembut dan halus, yaitu perasaan lemah lembut dan empati kepada orang lain, sehingga mendorong seseorang untuk membantu dan menolong orang lain. Yang kedua, bersikap ihsan wal lutf, ya. Kalau al-lutf itu sikap yang halus, kalau al-lutf itu sikap yang penuh dengan, ya, welas asih, kasihan sama orang, ya. Perasaan yang mendorong untuk berbuat baik, untuk memberi, untuk berbagi dan bersimpati, terutama orang-orang yang kesulitan, ya. Itu perasaan ihsan, bersikap ihsan dan al-lutf. Kemudian juga rahmah itu mendorong untuk bersikap pengampun dan pemaaf, maghfirah wasafh, ya. Karena seringkali di konteks kata rahmat itu digunakan kata mengampuni dan memaafkan. Kemudian al-barakah wal khair, ya, mencakup semua kebaikan dan keberkahan baik di dunia dan di akhirat. Kemudian yang menarik, ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita bicara tentang kasih sayang, ya, kita kan seringkali mengatakan Allahu arhamur rahimin. Allah adalah zat yang paling penyayang di antara penyayang-penyayang yang ada. Allah yang paling penyayang. Dengan kata lain, ada makhluk yang Allah jadikan penyayang, ada makhluk yang Allah berikan sifat rahmah. Tapi dari semua makhluk yang Allah jadikan penyayang, maka ketahuilah bahwa ada, ya, di antara makhluk itu yang paling penyayang. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah sosok ibu, ya. Karenanya keistimewaan rahmah dan kasih sayang ibu itu suatu hal yang sangat diakui. Tapi Allah arham, lebih penyayang daripada ibu yang sayang dengan anaknya. Kalau kita perhatikan jemaah sekalian, di dalam sebuah riwayat atau di dalam sebuah hadis, ketika baginda Nabi yang mulia alaihissalam, beliau melihat, ya, momen dijadikan sebagai sarana pendidikan bagi beliau di tengah-tengah sahabatnya, ketika ada seorang wanita, ya, tawanan. Jadi tawanan perang, ya, dari wanita yang kehilangan bayinya. Kemudian wanita ini begitu sedihnya, begitu kalutnya, begitu, ya, depresi dan stres karena kehilangan bayinya. Kemudian ketika sang ibu ini ketemu sama bayinya, maka dia tunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Dia peluk, dia sayang. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ya, menurut kalian
tega tidak, mungkin tidak ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Maka sahabat menjawab secara serentak, enggak mungkin ya Rasulullah. Ya, karena sahabat tahu bahwasanya ibu adalah sosok yang penyayang, ibu adalah sosok yang sangat memperhatikan anaknya. Maka kemudian dijadikanlah oleh Nabi itu momen untuk pembelajaran. Coba antum perhatikan ya. Nabi itu sosok yang sangat pandai melihat situasi dan kondisi, kemudian dijadikan sebagai sarana-sarana untuk mengajar siapapun itu. Ya. Jadi momen ini dijadikan Nabi sarana untuk mengajarkan, dan pengajaran Nabi selalu ditautkan dengan Allah, selalu dikaitkan dengan Allah. Karena tujuan daripada pendidikan itu ringkasnya adalah kita ingin membangun koneksi atau tautan antara anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak ada koneksi yang paling kuat, tidak ada koneksi yang paling urgent dan penting untuk dibangun oleh orang tua melebihi daripada membangun tauhid. Karena tauhid itu adalah koneksi yang paling utama yang harus dibangun oleh orang tua terhadap anaknya. Haknya Allah yang paling tinggi yang harus diajarkan kepada anaknya. Ya, tauhid itu adalah koneksi yang paling utama, koneksi yang paling pertama dan utama untuk dibangun. Demikianlah Nabi SAW. Beliau selalu ketika melakukan pendidikan, pijakannya selalu mengkoneksikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika Nabi melihat momen ini, sahabat melihat enggak mungkin ibu ini melempar bayinya ke api, maka Nabi mengatakan, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih penyayang, Allah lebih rahmah dari kepada hamba-hambanya dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Jadi ya jamaah sekalian, di antara metode pendidikan yang bisa kita petik dari Rasulullah SAW adalah kita bisa melakukan pembelajaran kepada anak-anak kita untuk mengenalkan sifat-sifat Allah, termasuk nama-nama Allah, melalui apa yang ada di muka bumi ini, tidak dalam rangka untuk tasbihan, menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak, tapi dalam rangka untuk memahamkan kepada mereka tentang suatu makna, kemudian Allah lebih sempurna. Gimana maksudnya? Begini, Anda ingin mengajarkan kepada anak Anda Allah Subhanahu wa taala itu Al-Alim, Allah Maha mengetahui, ya. Maka kita nggak bisa cuma mengajarkan Allah Maha tahu, tapi kita perlu mengajarkan kepada mereka dan memahamkan kepada mereka tentang hakikat daripada ilmu itu sendiri. Ya, seperti misalnya, ya kita menyampaikan, nak, kamu tahu nggak, nak, Allah itu Maha tahu dan pengetahuan Allah sempurna. Umi juga punya pengetahuan, Abi juga punya pengetahuan, tapi pengetahuan Abi sama Umi terbatas. Abi sama Umi tahu setelah sebelumnya tidak tahu, jahil. Karena manusia diawali dengan kejahilan, kemudian belajar, kemudian jadi tahu. Itulah manusia. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bakal tahu, kita nggak bakal mendapatkan ilmu. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah ilmunya tidak diawali dengan kejahilan, Allah ilmunya tidak diawali dengan ketidaktahuan. Allah sempurna di dalam ilmunya. Allah sudah berilmu minal awal ilal akhir, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak diawali ilmunya dengan kejahilan. Abi sama Umi nak belajar, tapi seiring dengan berjalannya waktu, Abi sama Umi melupakan apa yang kita pelajari. Manusia itu pelupa. Artinya ilmu itu bisa ujungnya terlupakan, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari Allah dan tidak ada yang dilupakan oleh Allah. Ya. Artinya semua hal itu bisa kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelajaran. Makanya ketika kita mengajarkan kepada anak ilmunya manusia, itu bukan menyamakan, tapi untuk memahamkan kita punya ilmu, kita ngerti makna ilmu, kemudian Allah ilmunya sempurna. Ini adalah salah satu landasan ketika kita mengajarkan kepada mereka sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, termasuk sifat zatiyah, sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh, ya,
kita singgung sedikit tentang masalah bab asma wa sifat. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah Azza wa Jalla memiliki tangan. Punya apa? Tangan. Di antara dalilnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka malaikat semuanya bersujud kecuali iblis, istakbara, sombong, congkak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Makanya sesuai dengan zahir ayat, Allah punya dua tangan. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin muslim adalah istislam. Kita menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datangnya. Kita imani maknanya, tapi kita serahkan hakikatnya. Kita nggak tahu bagaimana hakikatnya, tapi maknanya kita tahu. Ternyata di dalam pembelajaran proses tumbuh kembang anak itu ternyata manusia memang Allah izinkan memiliki kemampuan untuk memahami. Ibaratnya itu kita diizinkan untuk bisa memiliki skema pemahaman. Anda punya bayi, bayi Anda berkembang dari tadinya tidak bisa apa-apa, belum begitu mengerti, berkembang pelan-pelan jadi ngerti. Ketika misalnya Anda mengatakan, "Ya Allah nak, tanganmu lucu banget ya, tanganmu imut banget." Ketika dia mendengar kata tangan, nggak ngerti tangan itu apa, abstrak bagi sang anak. Makanya metode pendidikannya kan konkret. Ketika dia belum mengerti tangan, tapi ibunya suka memegang tangannya, akhirnya dia membangun skema pemahaman. Apa skema pemahamannya? Oh, ternyata ini adalah tanganku, meskipun dia belum bisa ngomong. Makanya ketika ibunya bermain kepada sang bayi, ditanya anggota tubuhnya, kaki mana, kaki pipi mana, dia bisa menunjukkan. Artinya dia udah ngerti makna dari anggota tubuhnya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, misalnya dia belajar kaki deh, ya, dia udah tahu kaki ketika dia perhatikan kakaknya punya kaki, ibunya punya kaki, abinya punya kaki, meja punya kaki, kambing punya kaki, ayam punya kaki. Semua itu punya kaki, disebut dengan kaki meskipun kakinya berbeda-beda. Artinya meskipun meja punya kaki, kaki meja berbeda sama kaki kita. Walhasil, ya, bedanya kaki kita dengan kakinya manusia tetap dipahami kaki. Allah memiliki kaki yang berbeda sama makhluknya. Bagaimana kakinya kita nggak tahu, tapi kita meyakini Allah punya kaki. Itu adalah salah satu dari fondasi ketika kita mengajarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, nah juga sama metode adalah kita boleh membangun tamtsil. Makanya diantara metode pendidikan itu tamtsil, mengkonkretkan yang abstrak untuk takribul faham, mendekatkan pemahaman agar seseorang lebih mudah memahami sesuatu. Artinya kita belajar sesuatu yang abstrak dengan memahami kata yang abstrak itu dalam bentuk konkretnya. Seperti misalnya begini, Anda menjelaskan kepada anak Anda tentang surga. Ya Allah nak, kalau kita berbuat baik kepada manusia, kita taat kepada Allah, Allah masukkan surga. Sang anak tanya, "Umi, surga itu apa, Mi?" "Surga itu tempat yang indah, nak." Sang anak bertanya lagi, "Indah itu apa, Umi atau Abi?" Kita mungkin akan sedikit kebingungan untuk mendeskripsikan kata indah. Kenapa? Karena ini sesuatu yang subjektif dan seringkali abstrak, tapi kalau kita saksikan konkret. Nah, caranya gimana? Caranya untuk menjelaskan, kita ajak anak kita misalnya ke taman, kemudian kita bilang, "Masya Allah ya nak, indahnya taman ya nak." Kita ajak ke pantai, "Masya Allah ya nak, indahnya pantai ya nak." Kita ajak ke gunung atau tempat-tempat yang lain, maka dia akan sensing, merasakan, oh inilah keindahan. Meskipun keindahan gunung berbeda dengan pantai, berbeda dengan taman, tapi dia ngerti dengan indah. Ternyata di surga ada yang lebih indah lagi. Artinya dia ngerti tentang indah itu seperti apa, dan di surga keindahannya jauh lebih sempurna. Ini adalah metode pembelajaran tamtsil, ya. Maka juga sama,
Nabi mempergunakan pembelajaran untuk menjelaskan kasih sayang Allah Azza wa Jalla itu melalui kasih sayang seorang ibu. Ibu ini sangat penyayang kepada anaknya, tapi Allah jauh lebih kasih sayang lagi. Di antara pembelajarannya, wahai para aba dan ummahat, wahai para ayah dan para bunda, ketika Anda mewujudkan kasih sayang Anda kepada anak Anda menunjukkan bahasa-bahasa sayang, ekspresi sayang kepada anak Anda, maka ketahuilah itu adalah karunia Allah. Itu adalah pemberian Allah. Karena apabila Allah tidak mengkaruniakan kasih sayang kepada Anda, nggak mungkin Anda akan menyayangi anak Anda. Ya, itu adalah berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ternyata Allah lebih penyayang karena Allah yang memberikan kasih sayang itu kepada Anda. Kemudian poin yang kedua, anak kita belajar kasih sayang Allah pertama kali melalui wujud konkretnya, yaitu kasih sayang ibu. Karenanya apabila anak-anak ini dari kecil tidak mendapatkan kasih sayang terutama dari ibunya, akan sulit bagi dia untuk memahami kasih sayang Allah. Karena dia sulit mendapatkan wujud konkret dari kasih sayang itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, penting bagi kita untuk memahami kasih sayang dan bagaimana kita bisa mewujudkan kasih sayang tersebut. Dan kasih sayang seorang ibu itu istimewa. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mengkaruniakan kepada wanita instrumen atau organ sebagai tempat tumbuh kembangnya makhluk yang Allah titipkan. Allah menitipkan anak itu bukan ke sosok laki-laki, tapi ke sosok ibu. Dan Allah jadikan kepada sosok ibu ini ada sebuah organ, instrumen agar sang makhluk Allah ini bertumbuh dan berkembang di dalamnya, yaitu janin, sampai dia bertumbuh, sampai dia lahir. Dan itulah disebut dengan rahim. Makanya dikatakan rahim itu adalah al-mawdi'u minal mar'atil ladzi yatakawwanu fihil janin. Tempat yang ada pada kaum wanita yang mana janin berkembang di dalamnya, bertumbuh dan berkembang. Rahim juga memiliki makna yang menunjukkan qurabah. Makanya rahim itu punya beberapa makna. Makna apabila dikatakan rahim instrumen pada wanita, maka itu tempat berkembangnya anak-anak. Sang bayi berkembang, bertumbuh, mendapatkan perlindungan, shelter dari sosok ibunya. Karena itu bayi merasakan kasih sayang pertama kali dari sosok ibu. Oleh karena itulah di dalam Islam, hak pertama bayi atau janin, maksud saya janin, adalah hak untuk mendapatkan kehidupan. Karena Allah yang memberikan dia kehidupan, maka kewajiban orang tuanya untuk menjaga kelangsungan kehidupannya. Oleh karenanya wanita yang hamil mendapatkan keringanan-keringanan, rukhsah. Boleh tidak berpuasa, ya. Lalu kemudian juga ada keringanan-keringanan, misalnya ketika sholat berat dia boleh duduk dan yang semisalnya. Untuk menjaga apa? Menjaga apa yang ada di dalam rahimnya. Kemudian rahim juga memberikan makna qurabah, kedekatan, yang disebutkan oleh adanya wiladah, kelahiran. Karena ya jamaah sekalian, tidak ada kedekatan manusia yang paling utama dan paling spesial melebihi daripada adanya al-wiladah, kelahiran. Makanya anak disebut dengan walad, orang tua disebut dengan walid dan walidah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar memperhatikan pertalian dan pertautan atau koneksi antara orang tua dengan anak, sampai-sampai Allah jadikan sebagai objek sumpah. Allah berfirman, pasti hak, pasti benar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kedustaan, mustahil. Lantas bagaimana apabila Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara atau berfirman, Allah awali dengan sumpah. La uqsimu bihadzal balad, aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini yaitu Mekkah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan aku bersumpah dengan engkau wahai Muhammad yang berdiam diri di negeri tersebut. Wa walidi wa ma walad, dan aku bersumpah demi pertautan
pertalian antara orang tua dengan anaknya. Oleh karena itulah koneksi orang tua dan anak sangat penting. Dan ini ya jemaah sekalian, tidak ada yang bisa memaintain, mempertahankan pertalian ini kecuali kunci utamanya adalah rahmah atau kasih sayang. Karena kasih sayang inilah ya salah satu unsur yang penting untuk memaintain koneksi. Makanya seiring dengan bertambah usia anak, kenapa kok koneksi anak itu semakin buruk, semakin gak baik sama orang tuanya? Anak perempuan yang tadinya nurut sama ibunya malah suka ngebantah ibunya. Demikian pula dengan anak laki-laki, ternyata ya ada masalah dengan koneksi, attachment, bonding. Dan ini biasanya karena mulai surutnya wujud kasih sayang. Nanti kita akan singgung. Ya. Oleh karenanya kasih sayang itu bukan hanya sekedar diucapkan dengan kata-kata, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Dan pondasi kita untuk membangun kasih sayang adalah melalui kasih sayang Allah, karena Allahu Arhamur Rahimin. Nah, kita sedikit ya membahas tentang makna rahim. Allah adalah Arhamur Rahimin. Kata Ar-Rahim nama yang menunjukkan perbuatan menyayangi, karena dari wazan fa'il. Kalau belajar bahasa Arab ya, itu artinya fa'ilun ya. Nah, makanya Allah ketika menyebutkan di dalam basmalah, adab yang paling besar dan pertama kali yang diajarkan Allah kepada manusia, Bismillahirrahmanirrahim. Allah mensifati dirinya dengan sifat rahmah, tapi Allah sebutkan dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ringkasnya, Ar-Rahman itu lebih universal. Kasih sayang Allah yang universal, artinya meliputi semua makhluknya, hatta orang kafir. Adapun Ar-Rahim lebih spesifik, lebih khusus. Allah menyayangi hamba-hamba Allah yang taat, yang Allah hendaki. Hanya saja Ar-Rahman itu hanya boleh disandang oleh Allah, tidak boleh disandang oleh selain Allah. Karenanya kita nggak boleh memberikan nama kepada manusia dengan nama Rahman, harus diiringi dengan Abdurrahman. Karena tidak ada manusia yang boleh menyandang sifat Rahman. Beda sama Rahim. Rahim boleh, Rahim sifat Allah dan juga bisa disandang oleh manusia. Jadi ada sifat-sifat dan nama Allah yang khusus bagi Allah, tidak boleh disandang oleh selain Allah. Tapi ada nama-nama Allah yang nama itu sempurna bagi Allah, tapi juga dimiliki oleh selain Allah. Allah Al-Alim, manusia ada yang alim. Allah Al-Basir, bisa melihat, manusia juga basir. Allah As-Sami, bisa mendengar, manusia juga sami. Tapi sifat Allah sempurna. Tapi ada yang tidak boleh disandang oleh yang lainnya. Allah Al-Khaliq misalnya, sang pencipta, maka tidak ada manusia yang bisa menciptakan, ya. Makanya nama ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan Ar-Rahman, Ar-Rahman alal asyistawa, maka ini hanyalah boleh disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada perbedaan antara Rahman dan Rahim. Rahim bisa disandang oleh manusia, tapi tidak halnya dengan Rahman, khusus milik Allah. Makanya manusia bisa disifati dengan Rahim, sebagaimana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dikatakan bil mu'minina raufun rahim. Terhadap orang-orang beriman beliau lembut lagi penyayang. Ternyata Nabi kita disifatkan dengan sifat rauf dan rahim, ya. Nah, rahim menunjukkan makna perbuatan yang mana asal perbuatan itu bisa dikontrol oleh pemilik perbuatan. Artinya kita bisa bersikap penyayang dengan cara kita bisa melatih apa yang ada di dalam diri kita dan mewujudkannya. Allah sudah berikan bekal penyayang. Tugas kita adalah belajar untuk bisa menyuburkannya dan mewujudkannya agar bisa dirasakan oleh orang-orang yang layak kita sayangi. Kemudian mengapa Allah jadikan sayang ibu sebagai komparasi bagi sayangnya, sebagaimana tadi dikatakan oleh Nabi SAW, Allahu arhamu ya bil ibad, Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Kenapa kok yang
bandingkan adalah sang ibu, karena fitrahnya seorang ibu adalah menyayangi dan mencintai, yang mana itu akan terwujudkan ke dalam perbuatan ihsan, sadar nggak sadar. Kemudian kodratnya wanita adalah mengandung, melahirkan dan menyusui, yang menunjukkan perbuatan menyayangi yang dimiliki oleh seorang ibu, karena bapak-bapak nggak bisa mengandung, nggak bisa melahirkan dan nggak bisa menyusui. Dan yang ketiga, karena watak dan tabiat wanita itu memang asalnya lemah lembut dan penyayang. Kemudian yang keempat, karena gharizah, naluri wanita itu melindungi dan menjaga yang disayangi meski harus mengorbankan dirinya. Makanya tidak heran apabila seorang ibu rela berlapar-lapar asalkan anaknya kenyang, rela dia bersakit-sakit asalkan anaknya sehat, rela dia terjaga tidak tidur asalkan anaknya bisa tidur nyenyak. Itu seorang ibu. Ini jarang dimiliki oleh seorang ayah, ya. Makanya kasih sayang seorang ibu itu luar biasa. Kemudian baru kita masuk ke langkah berikutnya, sebagaimana tadi disinggung oleh Bang Kevin. Ada seorang ibu yang membuang anaknya, bahkan membunuh anaknya. Di sisi lain juga ada seorang anak yang membunuh ibunya. Mana kasih sayang tersebut? Ya. Maka kita perhatikan, adakah ibu yang menunjukkan perbuatan tidak menyayangi anaknya atau tidak mencintai anaknya? Maka jawabannya adalah ada. Dan inilah realita, dan inilah fakta. Ada ibu yang tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak, malah ada ibu yang tampak menunjukkan kebencian, suka membentak anak, menghardik anak, memukul dengan kasar, berbuat kekerasan fisik, emosional, verbal, bahkan seksual. Ada, ya. Lalu bagaimana dengan tadi dikatakan, bukankah seorang ibu itu sudah ditanamkan rasa sayang kepada anak? Iya. Tapi ketahuilah bahwasanya sebagaimana fitrah itu bisa rusak, ya, bisa tidak tumbuh dengan baik, maka demikian pula dengan perasaan. Meskipun sudah ditanamkan oleh Allah, ini juga bisa rusak. Fitrahnya rusak, ya. Akhirnya ada ibu-ibu yang mengalami, mohon maaf, ini termasuk kelainan, karena di luar dari kenormalan. Ibu tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak, itu tidak normal. Itu penyakit, gangguan kejiwaan atau yang lainnya, ya. Atau yang kedua juga ada ibu-ibu yang menunjukkan perbuatan, ya, renggangnya hubungan, tidak dekat sama anaknya. Ada loh ibu-ibu itu dengan bayinya dia enggan untuk memeluk. Dia nggak menyakiti, dia nggak membentak anaknya, dia tidak menyakiti secara fisik, tapi dia merasa nggak nyaman, awkward ketika memeluk bayinya, menggendong bayinya, menyusui bayinya, ya. Ada gap, kerenggangan hubungan. Mungkin dia hanya memenuhi kebutuhan fisik, tapi tidak memperhatikan perasaan anak. Ketika anaknya bermain, dia tidak mau atau enggan menemani anak. Kemudian juga bahkan melakukan hal-hal yang tidak pas. Anak nangis, ngapain kamu nangis? Jangan nangis, cengeng kamu, ya. Anak nggak boleh menunjukkan emosi. Ini juga tentunya perbuatan-perbuatan yang keluar dari yang namanya kasih sayang. Atau yang ketiga, ibu yang mengalami duka atau grief yang negatif, ya. Duka adalah perasaan kehilangan orang yang dicintai. Dan ini seringkali dialami anak yang orang tuanya menjadikan mereka sebagai sarana untuk mencapai ambisi, obsesi atau keinginan orang tua yang belum tercapai atau yang hilang, ya. Atau anak dianggap nggak ada, anak dianggap kepanjangan dari orang tuanya, miniatur dari orang tuanya, ya. Artinya anak harus nurut sama orang tuanya. Kamu harus nurut sama Umi, kamu harus jadi seperti apa yang Umi mau. Jadi anak dijadikan sarana obsesi dan ambisi oleh sang orang tua. Ini juga suatu hal yang tidak menunjukkan kasih sayang. Padahal anak dan orang tua berbeda, entitas yang berbeda. Nah, lalu kemudian coba jamaah sekalian kita merenung, ya, kita mau membangun refleksi. Pernah nggak sih kita memukul anak dengan kasar, mencubit, menarik, menjambak, atau yang lainnya, atau membentak, berteriak, berkata kasar, ya, atau ketika dia nangis kemudian kita minta dia segera berhenti,
jangan menangis kamu, ya, kamu jangan sedih, kamu jangan marah dan lain sebagainya, ya, tanpa kita ajarkan kepada mereka tentang, ya, emosi dan perasaan itu. Nah, jadi coba kita perhatikan dari hal-hal tersebut. Kalau kita masih banyak melakukan hal-hal ini, berarti perlu kita untuk mengevaluasi, karena ternyata selama ini kasih sayang kita, baik dalam hal bentuknya dan cara ekspresinya, itu berarti suatu hal yang perlu untuk diperbaiki. Kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa ada orang tua yang menunjukkan ketidaksayangan kepada anaknya? Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang penyebab kerusakan anak, ya, apa namanya, betapa anak-anak itu rusak, ya, itu ternyata karena apa? Karena pengabaian orang tua, ya, karena orang tua yang menelantarkan anaknya. Kemudian yang menarik, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan, ya, ada orang tua yang wa yaz'amu annahu, apa namanya, yarhamahu. Orang tua mengira dia sedang menyayangi anaknya, ya, waqad ahanahu, padahal dia sedang menghinakan anaknya. Ada orang tua yang dia tuh mengira, menduga dia menyayangi anaknya, padahal hakikatnya dia sedang merendahkan dan menghinakan anaknya. Kenapa? Karena ternyata ada tipikal orang tua. Yang pertama adalah orang tua yang memang rusak fitrahnya. Akhirnya dia nggak ngerti tentang kasih sayang, nggak bisa mewujudkan kasih sayang. Karena faqidu syai' la yu'ti, orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Bisa jadi dia korban trauma dari masa lalu, atau dia mengalami kekerasan sehingga dia tidak memahami kasih sayang. Akhirnya kasih sayang ada dalam dirinya rusak dan dia tidak bisa mewujudkan kepada anaknya. Atau yang kedua, orang tua yang salah asuhan. Kenapa? Dia salah paham dengan kasih sayang. Karena dari kecil biasa mendapatkan pendidikan yang keras, maka kerasnya orang tua itulah dianggap kasih sayang, dia wujudkan kepada anaknya. Atau yang ketiga, orang tua yang disorientasi, nggak ngerti mewujudkan kasih sayang itu, dipikir dengan memanjakan anak, menuruti semua keinginannya dan kemauannya, maka itulah kasih sayang. Jadi ada yang kutub ekstrim, ya, ekstrim yang keras, ada kutub yang terlalu lembek, ya. Islam wasat, pertengahan, ya. Nah, ini semua karena apa? Kenapa kita melakukan keburukan-keburukan tadi? Tidak lain dan tidak bukan karena kejahilan. Karena sumber dari semua keburukan di muka bumi ini adalah jahil. Dan yang paling fundamental dari semua keburukan ini, sumbernya adalah al-jahlu billah. Karena jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenali Allah, sehingga dia tidak mengenali aturan Allah, tidak mengenali syariat Allah, dan akhirnya dia tidak mengenali dirinya sendiri, ya. Nah, makanya Allah ketika di dalam surat An-Nisa 17 ketika menjelaskan, ya, apa namanya, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, ya. Taubat di sisi Allah adalah taubat orang-orang yang melakukan kejahatan karena jahil, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah orang-orang yang diterima taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Makanya setiap orang yang bermaksiat kepada Allah adalah orang yang jahil, dan orang yang taat kepada Allah adalah orang yang alim. Hanya saja perlu kita pahami, ya jamaah sekalian, ada orang yang jahil, jahilnya karena memang dia tidak belajar, dan ada orang yang jahil karena jahilnya lantaran karena dia nggak mau belajar.
Beda sama orang yang tidak belajar dengan tidak mau belajar. Orang yang tidak belajar mungkin tidak ada kesempatan, kemudian ketika dia dikasih tahu lebih mudah menerima, akhirnya mudah bertobat. Tapi ada orang yang jahil tapi dia nggak mau belajar. Parahnya lagi, dia nggak sadar akan kejahilannya. Dia nganggap dirinya mengetahui atau berilmu. Sebutannya muta'alim atau orang-orang yang mohon maaf sok tahu. Sehingga ini akan lebih sulit untuk dinasehati. Nah, mengapa orang-orang itu jahil? Kita orang tua ada yang jahil. Kita harus akui, karena asalnya manusia itu jahil. Asalnya kita semua itu jahil. Karena itulah kita diperintahkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Allah berikan kepada kita instrumen atau alat-alat untuk belajar. Tujuannya untuk menghilangkan kejahilan, menghilangkan kebodohan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah di dalam surat An-Nahl 78, Allah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu sedikit pun, dalam keadaan kalian bodoh, dalam keadaan kalian jahil. Kita asalnya jahil ya jamaah, tapi Allah berikan kepada kita alat untuk menghilangkan kejahilan. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Maka Allah berikan kepadamu pendengaran, penglihatan dan pemahaman agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita diperintahkan untuk mempergunakan pendengaran kita, penglihatan kita dan pemahaman kita. Di sini ya jemaah sekalian, ya ada banyak faidah. Saya kutipkan dua faidah yang penting ya. Pertama, Allah menyebutkan indera yang berkembang, pendengaran, penglihatan dan pemahaman ini sesuai dengan ilmu tumbang anak, tumbuh kembang anak. Karena memang pertama kali yang berkembang pendengaran dulu. Makanya bayi yang berkembang pertama kali pendengaran fasenya tasmi' wa talqin, memperdengarkan dan mentalkin. Kemudian penglihatan, makanya fasenya adalah kita lebih banyak mencontohkan. Ini sesuai dengan kaidah, maka bahkan menjadi golden rules ya di dunia barat, showing before telling, tunjukkan sebelum menyampaikan. Kemudian yang berkembang terakhir adalah pemahaman. Ibnu Katsir mengatakan wahyal ukul, yaitu akal, ya, yaitu kognisi. Itu ternyata berkembang belakangan. Makanya anak-anak mumayiznya belakangan, biasanya di usia 7 tahun. Jadi ternyata sesuai dengan ilmu tumbang anak, tumbuh kembang anak. Itu faidah pertama. Faidah yang kedua berkaitan dengan metode pembelajaran. Ternyata metode pembelajaran yang bisa kita petik, manusia kalau ingin belajar supaya ngerti dan paham, dengerin dulu, mendengarkan, kemudian baru melihat, baru kemudian memahami. Ya, dengar, lihat dan pahami. Gak bisa seseorang itu cuma sekedar melihat doang tanpa berusaha mendengarkan dengan baik. Makanya ilmu itu diperoleh dengan istima', al-insatu wal istima' atau as-somtu, diam dengan baik. Kemudian istima', istima' itu mendengarkan dengan seksama. Maka itulah yang akan melahirkan al-faham, ya, bisa memahami. Jadi kalau kita ingin belajar, maka dengarkan, gunakan pendengaran kita, kemudian kita lihat, kemudian kita pahami. Nah, kenapa jahil? Karena kita malas belajar, kita enggan belajar dan beramal, ya. Dan ini ada beberapa contoh ya yang ingin saya sampaikan ya dari kejahilan kita sebagai orang tua. Contoh, anak baru lahir, masih bayi, ikut apa yang ada pada orang tua kita, dikasih makan pisang. Alasannya supaya anak belajar mengunyah. Ya. Padahal ini suatu hal yang tentunya ya, kalau kita melakukan sesuatu tidak tepat, tidak sesuai, itu namanya zalim. Jadi zalim itu adalah ya wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bayi udah disuruh makan pisang, nggak boleh. Ada waktunya, ada fasenya sesuai dengan sunnah kauniyah Allah yang bisa dipelajari. Ya. Atau misalnya ini ada miskonsepsi ya, ini cuma contoh saja. Anak yang demam dikasih kopi. Ya, dikasih kopi. Kenapa? Karena ternyata kita membangun metode pendidikan dengan cara taklid, ikut-ikutan orang-orang tua kita.
Padahal metode ikut-ikutan orang tua kita ini metode-metode yang keliru. Bahkan kebanyakan, mohon maaf ya jamaah sekalian, ya, musyrikin wal kuffar wa ahlil ahwa wal bidah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan pengikut hawa nafsu dan kebid'ahan, itu argumentasi mereka dari dulu sampai sekarang adalah apa? Mengikuti nenek moyang, mengikuti orang tua mereka. Padahal tidak semua apa yang kita dapati dari orang tua kita benar. Karena acuan dan standar kita adalah dalil, apa yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan di dalam sejumlah ayat, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Apa jawaban mereka? Qalu bal wajadna alaihi aba'ana. Enggak mau, kita cuma mau mengikuti apa yang kami dapati dari orang tua kami. Makanya kita enggak boleh di dalam segala hal, apapun itu, hanya ikut-ikutan saja. Kalau itu baik kita ikuti, mudah-mudahan bisa menjadi sunnah ya hasanah yang akan mengalirkan pahala bagi orang tua kita. Tapi kalau itu keburukan dan kejelekan, khawatirnya akan menjadi sunnah sayyi'ah yang akan menjadikan dosa jariah buat mereka. Nah, oleh karenanya di sini kita ingin berupaya untuk apa? Untuk bisa apabila kakek kita atau orang tua kita sudah meninggal dunia, kita ingin mereka itu mendapatkan ampunan Allah. Kita ingin kebaikan-kebaikan mereka terus bisa mengalir, dan kita ingin kejelekan mereka berhenti dengan kematian mereka. Makanya di sini perlu untuk belajar ilmu. Karenanya, ya, apa obatnya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala? Obatnya adalah orang yang kena penyakit malas belajar, maka minta tolong kepada Allah untuk menghilangkan kemalasan. Nabi mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya, minta tolong kepada Allah. Kemudian kita melawan diri kita, mujahadah. Orang yang enggan beramal, maka kenali diri. Karena seringkali pengalaman di masa lalu membuat kita sulit mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Kemudian kita belajar untuk udhobtun nafsi dan berdoa kepada Allah. Ya, ini dikarenakan waktu ya, jadi kita ringkas-ringkas saja. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ya, di antara yang disampaikan oleh Nabi itu menjadi kaidah kita adalah man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Ya, nanti insyaallah di pertemuan kita berikutnya kita akan bicara tentang bukti-bukti atau wujud dari kasih sayang dalam bahasa cinta. Ya, oleh karenanya untuk menjadi orang tua yang penyayang, untuk mempertahankan attachment dan bonding dengan anak, maka belajar untuk banyak mendengarkan anak. Alih-alih kita mengomentari anak, Allah berikan kita dua telinga untuk lebih banyak mendengar dibandingkan satu mulut untuk kita nggak banyak bicara kecuali yang baik. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan tentang akhlak yang mulia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Demikian pula dengan anak-anak kita. Maka upayakan untuk kita berkata-kata yang baik semampu kita. Kemudian luangkan waktu dan hadir untuk anak. Karena di antara salah satu prinsip dan pondasi pendidikan adalah al-musahabah, pembersamaan, al-mulazamah, ya, al-murafaqah. Kita membersamai anak, mendekati anak. Karena dengan kita membersamai anak, meluangkan waktu, bukan cuma sekedar mencari waktu luang, itulah yang akan memaintain attachment, bonding kita dengan anak, menjaga kasih sayang, ya. Dan ini suatu hal yang perlu diupayakan. Nah, oleh karena itu alhamdulillah jamaah sekalian, ya, Anda sebagai orang tua, kita semua perlu belajar untuk bisa memperoleh skill. Bagaimana skill berkomunikasi, bermain, menyentuh anak untuk mewujudkan kasih sayang, mendengar, memanage emosi, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ya, dan ketahuilah, sebetapapun sibuknya kita nggak akan lepas dari 4 waktu, ya, yang mana kita harus membangunnya menjadi quality time. Sesibuknya Anda, wahai para bunda, wahai para ayah, Anda tetap punya me time. Nggak mungkin Anda tidak punya me time. Seringkali kita itu melewatkan me time kita begitu saja.
Maka seorang bunda, seorang ayah yang soleh dan solihah, dia pergunakan me time-nya dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dengan tenang, untuk bermunajat kepada Allah, mengumpulkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia beristirahat, rahat sejenak dari kelelahan yang ada. Kemudian Anda juga semestinya punya couple time dengan pasangan Anda, suami dan istri, karena pasangan Anda adalah mitra Anda, bukan cuman hidup di dunia saja. Mudah-mudahan Allah kumpulkan sampai di surga, dan Allah hadirkan pasangan kita untuk melangkah bersama, ya, mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan musibah, bencana dan ujian, agar kita bisa melangkah bersama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah titipkan anak miliknya Allah, kita yang hadirkan di muka bumi di tempat yang penuh dengan ujian ini, maka tugas kita kembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada family time, waktu bersama keluarga. Kemudian ada social time seperti saat ini, seorang penuntut ilmu, ya, seorang muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah mempergunakan social time-nya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Dan ingat, Allah sudah memberikan kepada Anda berbagai macam karunia. Dan di penutup ini saya ingin menyampaikan, Allah sudah membekali Anda semua kemampuan agar Anda bisa menjadi orang tua terbaik bagi anak Anda. Karena tidak mungkin Allah mengkaruniakan anak kepada Anda, berapapun jumlahnya, betapapun kondisinya, kecuali Allah sudah mematutkan diri Anda untuk bisa mengasuh dan mendidiknya. Tidak mungkin Allah mengkaruniakan anak, memberikan amanat kepada Anda di luar dari kemampuan Anda. Hanya saja manusia itu jahil, hanya saja kita suka mengeluh, kita merasa, ya Allah, aku nggak sanggup, ya Allah, kenapa Engkau berikan aku anak seperti ini, seperti itu, padahal Allah udah berikan sebenarnya kemampuan kepada kita. Tugas kita perlu untuk menggali itu semua. Kita perlu untuk belajar mengenali diri kita, kemudian kita gunakan apa yang sudah Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya, dengan kita terus belajar berilmu, kita mengamalkan ilmu kita, kemudian kita bersabar, dan kita banyak berdoa, doa di awal, doa di pertengahan, dan doa di akhir. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan manfaatnya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu bertanya, Bang Kevin yang akan menjawab. Ya, aku lu qauli hadza. Ya. Orang materi dari Ustadz. Ya? Ustadz, jadi pentingnya untuk me time, couple time, family time, dan social time untuk menjaga kewarasan dalam diri kita, Ustadz, ya? Ya, yang berkualitas, quality time. Yang berkualitas, siap. Ustadz, dalam metode mengajar, Ustadz, sedikit sharing aja, Ustadz. Ada dua metode, Ustadz. Ada upload, ada download. Ada upload, ada download. Upload itu saat guru menyampaikan materi. Download adalah saat guru memastikan materi yang diterima oleh murid sama dengan apa yang disampaikan. Oleh karena itu, kita akan panggilkan dua orang ikhwan ke atas panggung untuk membuat rangkuman dari apa yang antum sampaikan, Ustadz. Memastikan, takutnya tadi yang didengerin yang lain, Ustadz, gitu. Masya Allah. Ya. Dan mendapatkan hadiah? Hadiah. Mendapatkan hadiah umroh dengan Bang Kevin. Amin ya rabbal alamin, bersama travel mana? Tergantung ya. Belum masuk ya. Oke. Para akhwat persiapkan dulu. Tolong buatkan sebagai bentuk memastikan, Ustadz ingin tahu apakah Anda menyimak, mencatat hal yang sama. Buatkan masing-masing 3 poin dari yang Ustadz sampaikan. 3 poin besar ditambah kesimpulan. 3 poin ditambah kesimpulan. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi melatih membuat butir-butir materi, Ustaz. Masya Allah. Ustaz bisa memastikan juga nih, jangan-jangan nanti. Soalnya saya pernah ngajar kayak teori Laswell, kedengarannya teori Maxwell. Beda ya? Iya, komunikasi itu nggak seperti dunia nyata, Ustaz. Oh, Masya Allah. Yang dioper HP kan, yang diterima HP itu dunia nyata. Komunikasi kan dunia gaib, Ustaz. Gaib ya? Nggak kelihatan tapi berasa. Oke, waktunya 1 menit 40 detik lagi. 3 poin dari apa yang saya sampaikan plus kesimpulan. Ada hadiah sudah menanti, langsung
Kita akan panggilkan dua ikhwan terlebih dahulu. Sudah ada yang siap? 3 poin. Silakan Pak, maju ke depan. Satu lagi. Boleh? Abang, ke depan sini Bang. Mikrofon ada lagi nggak mikrofon? Sini Bang, sini Bang, sini Bang. Naik sini Bang, sini Bang. Oke. Cek. Sip. Mikrofon, boleh? Siap. Boleh dengan abang dulu. Dengan bang siapa namanya bang? Fatur. Cek. Cek, cek. Terus. Cek, cek. Bang Fatur. Siap. Tema kajian hari ini apa Ustaz? Bang. Mahabbah tema besarnya. Tidak salah. Temanya mahabbah. Nama acaranya itu. Yang spesifik Ustaz yang bawakan apa? Kasih sayang dari Allah yang bisa diturunkan dari orang tua terutama ibu. Oke. Poin pertama yang antum dapat apa? Tadi di awal Ustaz sudah menyampaikan bahwa tujuan utamanya adalah kita membuat koneksi antara antara orang tua dengan anak, yang mana adalah tujuan utamanya adalah koneksi tauhid dari Allah ke orang tua dan ke anak. Koneksi dari orang tua ke anak yang dimintakan kepada Allah, gitu ya, Ustaz ya. Oke, poin nomor 2. Kemudian yang kedua, anak itu bukan ke tempat untuk menjadi ambisinya orang tua dan bukan kepanjangan cita-citanya orang tua yang dulu. Oke, anak punya cita-cita sendiri yang harus kita bisa arahkan. Anak-anak bukan ambisinya orang tua dan bukan kepanjangan cita-cita dari orang tua. Benar. Betul Ustaz? Benar. Oke, lanjut yang ketiga. Oke, yang ketiga tadi mungkin mohon koreksi Ustaz, nanti yang pertama tadi agak kurang jelas. Ya. Ada 3 poin terkait untuk cara kita memberikan kasih sayang. Yang pertama adalah dia tidak tahu atau dia tidak memiliki rasa kasih sayang itu sendiri, jadi dia tidak bisa meneruskan kasih sayang itu kepada anak. Oke. Yang kedua adalah salah asuhan, bahwa dia dulunya diasuh oleh orang tua atau lingkungan yang mengartikan itu adalah kasih sayang, ternyata itu bukan. Yang ketiga adalah disorientasi, bahwa dia tidak bisa menunjukkan kasih sayang yang sebenarnya seperti apa. Jadi ada tipe orang yang nggak dapat kasih sayang, yang kedua adalah yang dia kira kasih sayang padahal bukan. Contohnya apa? Memukul mungkin dari orang tuanya itu untuk kasih sayangnya, jadi dia mengartikan itu kasih sayang dan meneruskan ke anaknya. Dan dia melakukan hal yang sama lagi ke anak. Yang Iya. ketiga tadi? Disorientasi. Iya. Contohnya? Afan lupa ini. Nah, disorientasinya agak. Tapi kurang lebih betul saja. Iya baik, itu yang sampaikan tadi benar, 3 poin. Cuman pada saat dijing sama antum bingung beliau. Nggak ada. Disorientasi tadi contohnya gimana tadi Ustaz? Iya. Jadi sebenarnya yang pertama memang karena ada trauma, Ya. akhirnya dia rusak fitrahnya. Jadi dia kehilangan pondasi kasih sayang. Paham. Yang kedua, karena tadi benar, karena salah asuhan tadi. Jadi pada saat dia diasuh oleh orang tuanya dengan cara-cara yang sebenarnya tidak hikmah, itu dia ikuti dan kemudian dianggap itu sebagai suatu hal yang sayang. Yang ketiga, dia memang bingung, disorientasi, nggak tahu cara mewujudkan kasih sayang. Jadi ada yang terlalu memanjakan anak, dianggap kasih sayang, kayak gitu. Memanjakan. Disorientasi terlalu memanjakan, betul ya. Layak dapat hadiah Ustaz ya. Dapat hadiah umroh dengan antum ya tadi. Innova iya. Reborn. Masya Allah. Silakan diambil hadiahnya. Bang, tolong Bang dipilihin yang mana? Isinya TV ya, itu bukan. Silakan Pak, ambil. Terima kasih banyak. Abangku, sini abangku. Masya Allah. Dengan siapa? Nah, Ibrahim. Asal dari mana? Asal. Kasih sayang. Menyemburkan kasih sayang melalui kasih sayang Allah. Menyuburkan. Oke, poin pertama yang Anda dapat apa aja? Makna kasih sayang sih tadi yang panjang banget dijelasin memang bahkan sampai ya Allah menjelaskannya, Rasul pun menjelaskannya dengan cara tamsil ya Ustaz ya. Yang melihat kasih sayang Allah itu lebih daripada ibu menyayangi anak yang mencari di tawanan perang tadi Ustaz.
Dan Jadi, termasuk sorry. Poinnya adalah tamsil Nabi kepada para sahabat ya. bahwa kasih sayang Allah tuh lebih daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya ya. Ya. Betul ya Ustaz ya? Terus dia kehilangan, dia ketemu lagi, dia peluk anaknya gitu ya Ustaz ya? Itu ya tadi maksudnya ya? Itu poin pertama. Poin yang kedua? Yang kedua tadi masih berkaitan makna Ar-Rahman Ar-Rahim tapi lewat aja ya. Oke. Karena kan tadi Ar-Rahman juga lebih universal, Ar-Rahim khusus untuk orang-orang beriman dan manusia bisa memakai istilah Ar-Rahim juga Ustaz ya. Oke, itu poin nomor 2. Bukan. Penjelasan tadi pertama. Maaf. Penjelasan yang pertama. Oke, mantap. Yang keduanya Dua. tadi hal-hal yang bisa membuat orang tua bermasalah ke anak juga ya Ustaz ya. Salah satunya jahil tadi Ustaz. Jahilnya bisa karena malas belajar ataupun enggan belajar dan beramal. Dan tadi jihad-jihadnya gimana mengatasi hal tersebut ya, kejahilan tadi. Jadi kejahilan si orang tua yang menyebabkan salah mengungkapkan kasih sayang, betul nggak? Ya. Begitu Ustaz ya? Itu poin nomor 2. Nomor 3? Nomor 3-nya tadi penjelasan tentang quality time ke keluarga ya Ustaz ya. Termasuk kita lebih banyak mendengarkan dan mempunyai skill-skill tadi Ustaz ya. Skill-skill menyentuh sampai skill ya main, komunikasi dan segala macam. Dan yang penting juga tidak zolim ke anak dengan contoh-contoh tadi yang menempatkan sesuatu yang tidak skill pada komunikasi tempatnya. penting sih, tapi tahu kan kalau komunikasi belajarnya kemana? Betul Ustaz ya? Saya ya? Oke. Belajar Kesimpulannya Bang, terakhir kesimpulannya? Ya sebagai orang tua terus belajar sampai akhir hayat lah untuk menyayangi keluarga Begitu ya? karena Allah. Saya Ustaz. Masya Allah, Ada benar tambahan ya. Ustaz? Intinya itu benar ya. Sebagai seorang tua tetap harus belajar karena kasih sayang pun tetap butuh ilmu. Sebagai Mewujudkan- orang tua tetap perlu belajar karena kasih sayang pun tetap butuh ilmu. Instastory. Terima kasih Bang. Silakan diambil hadiahnya, kupon daging kurban. Udah lewat. Lanjut untuk akhwat 2 orang lagi. Boleh dengan ukti di situ aja, biar saya kasih mic-nya ke sana. Izin Ustaz ya. Mbak boleh maju sini? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Urfi. Insight yang saya 3 poin ya, Bang Kevin. 3 poin insight yang saya dapatkan dari pemaparan Ustadz tadi yaitu dalam pengasuhan. Yang pertama adalah konsepnya adalah showing before telling, yaitu contohkan sebelum menasehati. Ini kadang mungkin yang para orang tua lupa ya. Sehari-hari kami hanya ayo salat, ayo melakukan kebaikan dan sebagainya, tapi kita lupa kalau kita tuh sebelum menyuruh salat kita harus salat dulu, sebelum melakukan kebaikan, menyuruh melakukan kebaikan kita harus mencontohkan dulu seperti itu. Poin pertama, showing before telling. Iya. Betul Ustaz ya? Sebagai orang tua perlu ingat ada konsep children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak mencontohkan gitu Ustaz ya? Luar biasa. Iya. Ya, lanjut. Poin nomor 2. Kemudian poin kedua adalah kalau dibikin konten di TikTok nih, banyak menasehati anak, tetot, banyak mendengarkan anak, checklist gitu. Jadi Sebentar, gimana? Tetotnya ada tetotnya soalnya tuh. Oh, silang. Iya, silang gitu. Oh iya, banyak menasihati Menasehati anak, silang. banyak mendengarkan anak, checklist Oh, gitu. gitu, yang benar itu maksudnya. Iya, jadi ini pengalaman saya sendiri. Jadi anak saya itu dulu itu sangat sulit cerita gitu. Kalau misal saya dia pulang sekolah, saya tanyain, tadi di sekolah ngapain aja gitu. Katanya ibu disuruh baca buku penghubung gitu, karena di sekolah kan ada buku penghubung yang ustadzahnya tulis, kemudian menceritakan tentang kegiatan di sekolah. Dia nggak mau gitu, nggak mau menceritakan gitu. Kemudian saya balik, saya ceritakan dulu, hari ini ibu ini loh, hari ini ibu masak, habis masak ibu kondangan, habis kondangan ibu sekian kayak gitu. Setelah saya
habit itu saya jalani sekitar seminggu, kemudian minggu kedua dia jadi, ibu aku mau cerita hari ini aku di sekolah gini gitu. Jadi ini relate sekali Ustadz dengan yang saya alami. Ternyata ketika kita ingin mendapatkan notis dari anak pengen terbuka, kita harus memulai untuk terbuka dulu. Jadi memang banyak mendengarkan anak ini sekali gitu, masuk ke konsep pengasuhan seperti itu. Itu insek yang nomor 2. Nomor 2 ya, berarti bukan menasihati tapi mendengarkan. Iya, banyak mendengarkan. Banyak gitu. mendengarkan, dan kalau anak nggak mau cerita, kita dulu yang sharing. Ya, Nanti anak akan itu. mencontohkan, balik lagi poin Iya, pertama tadi ya, iya, Mbak ya. iya. Keren, Ustaz, Masya Allah. Bisa jadi buku kecil nih, Ustaz, sama beliau nih, Ustaz, Masya Allah. Tapi tadi ada tetatnya soalnya. Lanjut, nomor 3. Ya, kemudian poin ketiga adalah anak bahagia hadir dari orang tua yang bahagia. Bagaimana cara supaya orang tua bahagia, yang tadi itu me time dan couple time dengan pasangan. Ini tidak harus ya Ustadz, tidak harus yang berbudget tinggi, staycation dan sebagainya, tidak ya. Jadi kadang makan bersama di meja makan, nggak sendiri-sendiri seperti itu, luangkan waktu-waktu untuk pillow talk seperti itu akan menjadikan kita orang tua yang bahagia dan siap menjalani pengasuhan bersama dengan bahagia seperti itu. Iya, iya. Nonton sama pasangan tuh relate juga, Mbak, sama saya. Saya suka saat nonton sama istri tuh, nonton yang seru banget, nonton sidang isbat. Itu seru banget tuh. Nih kapan nih kita terawih gitu, Ustaz, Masya Allah. Mbak, terima kasih. Kesimpulannya terakhir, Mbak. Kesimpulannya ya hampir sama dengan yang Ikhwan tadi. Jadi sebagai orang tua itu sebenarnya kita tidak bisa berhenti belajar. Justru kita belajar terus menerus untuk menjadi guru untuk anak-anak kita seperti itu. Oke, Belajar bersama. Ada tambahan, Sat? Masya Allah, ini bagus. Artinya bukan cuman beliau dapat insight, saya juga dapat insight. Masya Allah, dari pengalaman. Dari pengalaman. Ya. Dapat hadiah, silakan. Mana panitiawati? Di pojok ya hadiahnya. Mas Gur, tolong. Panitia hari ini. Ada nggak? Oh, ini nih, ada. Silakan. Siap. Terima kasih. Iya, Ibu berbaju maca ya. Maca. Warna hijau, maca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memaparkan yang saya dapat, Ustadz. Yang pertama, di awal itu ada hadis yang mengatakan bahwa sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan daripada ibu ini kepada anaknya. Nah, dari sini dapat diambil makna pertama, Allah juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah memiliki sifat Rahman. Sifat itu hanya dinisbatkan pada Allah. Bang Kevin kedengaran? Oh ya. Besar lagi dikit, Ibu. Siap. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, di mana sifat Rahman itu hanya dinisbatkan pada Allah, dan Ar-Rahim sifat itu diberikan juga kepada manusia. Nah, lalu ada beberapa sifat kita sebagai orang tua. Ada sifat yang disebut dengan jahil, di mana orang tua itu atau kita sendiri itu ada 2 macam jahilnya. Jahil yang diterima taubat dari sisi Allah adalah karena jahil yang dia bermaksiat karena jahil dan karena dia tidak bisa belajar. Namun untuk malas belajar atau muta'alim itu sulit dinasihati gitu. Nah, caranya adalah untuk orang yang muta'alim ini harus berdoa meminta pertolongan pada Allah. Lalu ada 3 fase yang sangat penting perkembangan pada anak, yaitu 1 fase pendengaran. Sejak anak lahir, fase pendengaran langsung berkembang. Lalu bertahap ke penglihatan, showing before telling. Yang ketiga, akal. Itulah kenapa Mumaiz bertumbuh pada saat start usia 7 tahun, Ustaz. Nah, disitulah anak mulai memahami. Untuk metode pembelajaran ini mengikuti dari fase perkembangan pendengaran, penglihatan, lalu akal. Tuh. Nah, kesimpulannya, malayarhamu la yurham. Orang yang tidak bisa menyayangi maka dia tidak akan disayang. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus melakukan attachment dan bonding, banyak mendengarkan anak dan luangkan waktu untuk hadir dengan anak. Masya Allah, man la yarham la yurham, kesimpulannya, Ustaz. Dan dengan Ibu Fauziah Ervin. Ibu Fauzia tadi sudah
menjelaskan tahapan-tahapannya, juga menerangkan kembali apa yang kita sampaikan terkait dengan fase pendengaran terlebih dahulu, penglihatan, kemudian baru akal. Bahkan tadi ada istilah mumayyiz, betul ya? Siap. Ya, Mumayyiz. usia 7 tahun. Betul Ustaz? Ada tambahan Ustaz? Aman ya? Ibu terima kasih banyak, mikrofonnya kembali ke panitia, berhak dapat hadiah ya. Ustaz, Masya Allah. Ustaz, ini mungkin sebelum masuk ke WhatsApp pertanyaan Ustaz. Ada satu yang cukup, karena temanya di sini kasih sayang ya, saya jadi berbunga-bunga dan sekaligus bertanya-tanya Ustaz. Beberapa bulan yang lalu Ustaz, anak penelitian Ustaz, karena lagi S2 ini penelitian ke satu pondok pesantren di Lebak Bulus, santriwati semua, teman tuli, tunarungu semua Ustaz, SMP, SMA, nggak bisa mendengar, sulit untuk bicara. Bisa bicara tapi karena beliau nggak pernah dengar apa-apa, akhirnya mereka susah untuk bicara Ustaz. Panjang kami di situ meneliti bagaimana mereka berinteraksi. Salah satunya kami tanya, apakah di rumah orang tua bisa bahasa isyarat? Ada yang bilang papa bisa, mama nggak bisa. Dia kasih tahu isyarat gitu Ustaz. Ada yang dua-duanya juga nggak bisa Ustaz. Ustaz, sebagai posisi orang tua, nggak memilih, nggak berharap Allah takdirkan dapat anak dengan case-case seperti ini. Saya lihat langsung Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang tunarungu itu menghafal Quran per huruf. Beliau mendatangkan syekh dari Taif untuk belajar huruf hijaiyah dan menghafal Al-Quran maksimal di situ 3 juz karena mereka menghafal per huruf. Berat. Mungkin kita sering lihat orang tunanetra hafal Quran. Anda belum pernah lihat kan orang tuli membacakan Quran? Saya pernah lihat Bapak Ibu langsung depan mata kepala saya. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai orang tua yang nggak memilih, nggak berharap, tapi Allah takdirkan dapat anak dengan speciality seperti ini Ustaz? Nah, Taib ya, barakallahu fik ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi jamaah sekalian, para ayah dan para bunda rahimani wa rahimakumullah. Memang benar anak adalah titipan dari Allah, karunia dari Allah. Dan Allah yang paling tahu dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Dan yakini bahwasanya apa yang Allah titipkan kepada kita itulah yang terbaik. Dan Allah gak mungkin menitipkan apapun kepada kita kecuali sudah Allah takar dengan kemampuan kita. Dan yakini bahwasanya setiap anak itu spesial, istimewa dengan keistimewaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya fi ahsani taqwim, dalam bentuk, rupa, struktur, komposisi yang paling baik. Dan biasanya apabila Allah uji dengan sesuatu yang menurut kacamata manusia itu kurang, biasanya Allah akan lebihkan di sisi lain dan Allah akan kurangkan hisapnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua yang Allah karuniakan anak yang kelihatan normal, tapi ternyata si anak ini menjadi ujian terbesar bagi orang tuanya. Menjadi anak yang kafir misalnya. Ada orang tua yang Allah karuniakan anak dengan anak yang tidak bisa melihat, buta matanya tapi hatinya penuh dengan basirah, menjadi penghafal Al-Quran, bisa memberikan syafaat di sisi Allah dengan izin Allah di yaumil qiyamah. Ada juga orang tua yang Allah titipkan anak-anak yang tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar biasanya diiringi dengan ketidakmampuan berbicara benar. Karena di antara yang diterangkan oleh para ulama, 3 indera yang Allah berikan, as-sam'u wal basar wal absar dan al-afidah atau al-fuad. Kenapa Allah tidak menyebutkan indera bicara? Karena indera bicara berkaitan sama pendengaran. Gak bisa mendengar biasanya gak bisa bicara. Bicara dengan melihat gerakan bibir biasanya tidak akurat, talafutnya dan lain sebagainya. Ya. Wa ala kulli hal jamaah, apapun kondisi anak kita, termasuk anak yang autis, ADHD, Down syndrome, tunagrahita dan lain sebagainya, itu semua bagi orang tua yang menyadari bahwa di balik dari pemberian Allah ada ujian, kemudian dia bersabar dan dia belajar bahwasanya ternyata yang paling utama itu bukanlah apa yang ada di dunia tapi di akhirat. Maka ketika dia mendapatkan anak yang taruhlah Down syndrome,
kemampuan akalnya tidak berkembang dengan baik, udah 25 tahun seperti anak 4 tahun. Dia repot, anak ini nggak punya kemandirian, ya, seperti anak kecil dengan badan besar. Tapi di balik itu dia sadar kelak nanti di hari kiamat anak ini adalah anak yang baroah. Baroah itu terbebas dari taklif, tidak mendapatkan syariat karena akalnya tidak sempurna. Maka anak ini dihukumi seperti anak kecil, insya Allah meninggal dunia seperti kondisi anak kecil. Mudah-mudahan Allah masukkan orang tuanya juga ke dalam surga, anak ini bisa menjadi pemberi syafaat. Dengan kata lain ya jamaah sekalian, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima dengan ikhlas, kita terima dengan husnudzon, kita terima dengan keyakinan Allah sudah memberikan kemampuan kepada kita, maka insya Allah kita akan bisa melakukan, mengasuh dan mendidik anak kita. Dan di balik kekurangan itu biasanya Allah akan beri kelebihan yang lain. Maka kita harus yakini itu. Jadi ada kelebihan-kelebihan yang lain, ya. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sarana kita untuk kehidupan yang lebih sejati daripada kehidupan di dunia ini. Karena sulitnya kita di dunia ini cuma sebentar, beratnya kita di dunia ini cuma sebentar. Tapi yang paling penting adalah hari setelah yang ada di dunia ini, yaitu yaumil jaza, hari pembalasan. Ya barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Berkaitan yang tadi Ustaz, habis ini kita akan baca pertanyaan. Karena ini betul tentang orang tua. Anda pun khawatir dan harus siap gitu apapun takdir Allah. Anda pernah bertanya kepada mereka ketika penelitian, Ustaz, kapan kamu sadar bahwa kamu itu different, berbeda? Jawaban mereka adalah ketika orang tua saya kasih tahu saya berbeda. Saat saya nggak bisa bayangkan bagaimana orang tua memberitahu kepada mereka, anaknya bahwa kamu tuh nggak bisa dengar, nak. Ustaz, mungkin ada nasihat buat kami, mungkin diantara kita ada yang mengalami masalah serupa dan anaknya mungkin masih terlalu kecil untuk paham. Ada atau tidak Ustaz nasihat atau dari para ulama bagaimana cara ngasih taunya agar anak tidak patah semangat, tidak merasa kecil hati karena perasaan si anak pas dimasukin ke pesantren khusus tunanetra dia merasa kecil dan minder sekali, Ustaz. Ustaz. Nah, ya barakallahu fik ya. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan di jawaban awal, terus kemudian juga berkaitan dengan anak-anak spesial tadi, sebenarnya kunci utamanya itu adalah accept, penerimaan, menerima anak. Karena anak ketika dia diterima oleh orang tuanya, orang tua menerima anaknya apa adanya, maka dia akan mewujudkan yang namanya rahmah, kasih sayang. Yang seringkali orang mengatakan mungkin kasih sayang tidak bersyarat, meskipun kita tahu ya bahwasanya kasih sayang itu mesti ada syaratnya. Atau kasih sayang tidak berbatas, ya, atau yang semisalnya. Intinya orang tua yang menerima apa yang Allah berikan, dia menerima kondisi anaknya, kemudian dia wujudkan dengan perhatian dan kasih sayang, maka sang anak itu sebenarnya ketika dia berada di dalam dekapan kasih sayang orang tuanya, apapun kondisinya, apapun beratnya, insya Allah dia akan lebih bisa menerima. Kenapa? Karena sejatinya anak-anak itu kan diantara kebutuhan adalah kebutuhan untuk mendapatkan secure, ketenangan, al-amnu, keamanan. Dan kita tahu al-amnu ba'dal iman, keamanan ini kita peroleh dengan keimanan, dan keimanan inilah yang mendorong kita meyakini diantaranya iman kepada takdir Allah. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, mengimani takdir Allah yang baik dan yang buruk. Di balik itu semua mesti ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua yang menerima sang anak apapun kondisinya, dia tetap akan mewujudkan kasih sayang kepada anaknya. Kasih sayang itu yang akan memberikan ketenangan kepada anak. Jadi sebetapapun ya sang anak ini dia nanti dia dikasih tahu kamu ada yang berbeda, maka ketahuilah bahwasanya orang tua yang menunjukkan kasih sayang, ya, semua anak itu mesti ada perbedaannya, apapun itu. Karena tiap anak unik. Anak yang tidak bisa melihat juga unik, anak tidak bisa mendengar juga unik, anak yang kelihatan normal juga unik. Semuanya punya keunikan masing-masing. Sesuatu yang sudah Allah tentukan maka kita terima. Dan orang tua adalah rumah sebenarnya bagi sang anak, yang memberikan ketenangan bagi sang anak. Maka dari situ orang tua yang bisa
mempertahankan attachment dan bonding kasih sayang kepada anak, akan membangun kepercayaan diri anak. Jadi dimanapun dia berada, dia insya Allah akan bisa mendapatkan kondisi aman, secure. Dia insya Allah bisa menerima. Adapun kalau misalnya dia taruhlah ada tadi merasa kecil hati, itu bagian dari Acceptance. suatu hal yang nggak bisa dihindarkan dari ujian dunia gitu loh. Bahkan orang tua perlu melatih anaknya untuk belajar sedih, belajar kecewa, belajar menghadapi masalah, belajar untuk menghadapi ujaran-ujaran bullying dan lain sebagainya, untuk membangun resiliensi agar anak tangguh dan tegar. Nggak bisa orang tua selalu melindungi anaknya, dan nggak mungkin, karena perlindungan sebenarnya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selama di dunia mesti akan ada ujian. Nah, disitulah tugas kita membangun resiliensi tadi. Karena kita nggak perlu khawatir sebenarnya. Ya. Syukur Ustaz. Kita baca pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon untuk pencerahannya. Saya sudah bercerai dengan suami saya ketika anak umur 1,5 tahun. Anak saya perempuan, saat ini dia berumur 3 tahun. Alasan kami bercerai karena mantan suami berbuat zalim dan orang tua saya sudah tidak dapat menerima dia lagi. Untuk tetap memenuhi tangki cinta anak saya memutuskan untuk berbagi waktu dengan bapaknya anak saya. Anak saya 4 hari di rumah saya dan 3 hari di rumah bapaknya. Beberapa kali kami juga pergi bersama untuk main dengan anak saya. Awalnya saya kira itu usaha agar anak saya tetap merasakan kasih sayang utuh. Pertanyaannya yang pertama, apakah keputusan saya sudah benar? Atau apakah hal itu malah membuat anak saya semakin bingung karena dia mengenal orang tuanya tapi tidak serumah? Yang kedua, bagaimana untuk meminimalisir dampak perceraian untuk anak yang masih belia, terutama terkait mental anak dan dampak sosialnya nanti? Yang terakhir, bagaimana cara terbaik kami, orang tuanya, menjelaskan kepada anak saya keadaan orang tuanya yang sudah tidak bersama lagi? Kira-kira umur berapa yang paling tepat untuk dijelaskan, Ustaz? Nah, toyib ya, barakallahu fik. Ya, yang namanya ujian Allah mesti ada. Yang namanya pernikahan juga sebagian diuji dengan pernikahan itu kandas. Ada yang bercerai, ya. Wa ala kulli hal ya jamaah sekalian, kita tahu bahwasanya perceraian ini bagian dari pilihan yang harus dipilih oleh manusia dalam rangka untuk mempertahankan apa yang paling bermaslahat. Ya, saat itu mungkin bisa jadi pilihan yang salah, tapi ketika sudah terjadi maka itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita camkan adalah mantan suami ada, mantan istri ada, mantan anak tidak ada. Artinya meskipun sudah berpisah, maka ayah dan ibunya harus tetap memberikan pengasuhan, pendidikan, perhatian, cinta kasih kepada sang anak tadi. Jadi suatu hal yang baik ketika berbagi, misalnya dengan ibunya 4 hari, dengan ayahnya 3 hari, karena tidak boleh seorang ibu itu menahan anaknya untuk ketemu sama ayahnya, atau seorang ayah menahan anaknya ketemu sama ibunya, apalagi masih belia. Jadi memang harus berbagi. Artinya meskipun berpisah, tetap kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan membersamai anak tetap ada. Lalu kemudian, ya, bagaimana meminimalisir dampak perceraian anak yang masih belia? Kita tahu ya, di dalam perceraian, meskipun itu mungkin keputusan yang paling baik bagi kita sebagai orang tua, tapi itu adalah tetap keputusan yang akan memberikan dampak kepada sang anak. Tetap akan ada dampaknya kepada sang anak, besar ataupun kecil. Nah, memang kadangkala perceraian ini bisa memberikan dampak positif bagi sang anak. Apabila kita tinggal di rumah, sang suami misalnya toksik, suka melakukan abuse kepada sang istri, abuse kepada sang anak, apabila tumbuh dengan laki-laki seperti ini, akan merusak sang anak. Atau sang suami atau sang laki-laki yang gak bertanggung jawab, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang banyak berbuat kezaliman, yang mana apabila bersama dengan orang seperti ini juga dapat merusak sang anak. Maka ketika memilih untuk berpisah dengan orang seperti ini adalah pilihan yang paling baik. Bisa jadi kondisinya demikian, ya. Jadi bisa jadi yang namanya bercerai adalah keputusan yang bermaslahat. Tapi secara umum apabila perceraian itu karena memang sebab ya konflik di antara orang tua, tetap yang menjadi korban adalah sang anak.
Maka cara kita untuk meminimalisir adalah tetap menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Hubungan suami istri taruhlah sudah kandas, tapi hubungan sebagai seorang ayah dan hubungan sebagai seorang ibu tetap berlangsung, ya, sampai seterusnya, atau sampai ya salah satu dari keduanya meninggal dunia. Hatta meninggal dunia masih tetap dia adalah ayahku, ibuku, atau anakku. Artinya ini hubungan yang tidak bisa terputus, ya, dengan begitu saja. Ya, jadi tetap ada pembagian itu diantara cara meminimalisir. Lalu bagaimana cara menyampaikan? Ingat ya jamaah sekalian, cepat atau lambat sesuatu itu pasti akan diketahui oleh anak kita. Orang tua bercerai nggak bisa disembunyikan, ya. Yang paling penting bukan perceraiannya, bukan dia tahu orang tuanya bercerai atau tidak. Yang paling penting adalah setelah bercerai apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan untuk sang anak, ya. Karena juga ada orang tua tidak bercerai tapi hubungannya tidak baik, ya, sang anak juga jadi korban. Dia tinggal di rumah yang penuh dengan konflik, penuh dengan pertikaian, juga nggak sehat bagi dirinya. Tapi bisa jadi juga ada anak orang tuanya bercerai, mungkin perceraian itu adalah solusi yang paling baik saat itu, tapi ternyata keduanya bisa memberikan, ya, perhatian. Artinya bisa menunaikan haknya sang anak meskipun tidak optimal. Ya, itu pun juga bisa menjadi salah satu sarana bagi anak-anak ini dia tetap bisa menerima kondisinya dia. Ya, adapun kita sampaikan itu sebenarnya ketika daya nalarnya sudah lebih baik, ya, setidaknya sudah mencapai usia mumayyiz, agar dia lebih bisa memahami. Tapi sebenarnya dari kecil dia sudah ngerti atau sudah paham dengan daya nalarnya yang masih belum sempurna. Kalau ternyata abinya sama uminya sudah tidak lagi bersama, mungkin dia nanya, "Umi, kenapa nggak tinggal sama abi?" Ya. Nah, jadi kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan usianya dia, ya. Karena kadang-kadang di antara bentuk hikmah adalah takhirul bayan. Kita menunda penjelasan sampai di waktu yang tepat. Itu hikmah, ya. Kalau kita jelaskan dia belum mengerti, kita boleh memberikan penjelasan-penjelasan yang sederhana atau yang simpel. Nah, adapun nanti bagaimana cara komunikasinya, Bang Kevin yang lebih ahli. Cocok, nanti bisa lihat Instagram saya, Bapak Ibu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Syukur Ustaz, makasih banyak. Pertanyaan berikutnya adalah, ada nggak panitia? Tidak ada jawaban? Oke. Mungkin pertanyaan secara langsung dari ibu-ibu, boleh? Silakan. Mikrofonnya ada? Mikrofon? Oh, di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kelekatan anak dengan orang tua, bagaimana tips mempersiapkan anak ke pondok agar kelekatan pada anak tidak hilang atau berkurang? Karena ada teman yang curhat, dia anak lulusan pondok tapi merasa seperti terbuang dengan masuk ke pondok, hingga akhirnya sekarang dia memilih untuk tidak menikah dengan laki-laki lulusan pondok. Apakah memang pondoklah saat ini solusi yang tepat untuk menjaga dan menyelamatkan anak kita di zaman yang tidak menentu ini? Itu satu. Yang kedua, bagaimana tips menyadarkan orang tua yang memiliki perilaku kasar kepada anaknya, sedangkan orang tua khususnya ibu tersebut sebenarnya sudah rutin mengikuti kajian tapi seperti memiliki perilaku yang berbeda-beda, jadi kadang baik banget, kadang dia kasar terhadap anaknya. Terima kasih. Sama-sama Ibu, jazakillah khairan. Ustaz, tadi yang pertama pondok pesantren, Ustaz. Ya, nah, baik, barakallahu fik. Ini pertanyaan jamak ya jamaah sekalian, yang sering kali ditanyakan. Karena memang sebelum memondokkan anak itu harus ada preparasi. Karena antum akan bukan sekedar menitipkan anak di pondok, tapi antum akan bekerja sama dengan pondok agar anak antum itu dia bisa lebih optimal belajar di pondok tersebut. Makanya mindsetnya jangan nitipin anak. Karena asalnya kewajiban mendidik anak itu kewajiban kita sebagai orang tua. Meskipun kita sadar sebagai orang tua kita banyak kurangnya. Akhirnya kita perlu mencari partner, mitra sekolah, mitra kita. Pondok termasuk mitra kita. Nah, oleh karenanya proses untuk mempreparasi ini dilakukan tidak
dengan instan. Kalau misalnya kita ingin memondokkan anak, pondasi yang harus dibangun itu semenjak dari awal, dari usia dini adalah apa sih tujuan kita mondokin anak? Itu kita harus udah bisa jawab dulu. Apa tujuan kita mondokin anak? Seringkali kita mondokin anak itu tujuannya supaya anak bisa menjadi ustadz, bisa kayak Ustadz Syafiq misalnya. Itu tujuan yang keliru. Tujuan kita memondokkan anak adalah supaya dia bisa memiliki bekal yang memadai tentang diniyah agamanya dia. Apapun nanti keputusan yang dia ambil, entah dia mau menjadi ustadz atau menjadi insinyur atau menjadi tukang ledeng atau apapun dari urusan dunianya, yang penting akidahnya benar. Dia punya pondasi untuk bisa melakukan amaliyah-amaliyah atau aktivitas-aktivitas dunia yang halal. Itu tujuannya. Nah, oleh karena itu, langkah yang harus kita lakukan adalah pondasi awalnya adalah membangun kecintaan anak kepada ilmu. Dahulu para salaf, mereka itu lebih fokus membangun kecintaan anak sebelum menyuruh anak belajar. Cintanya anak sama ilmu dulu, itu yang dibangun. Lalu bagaimana cara-caranya? Ini memang panjang ya sebenarnya ya. Cuman ringkasnya adalah kita sudah membiasakan diri memperkenalkan ilmu di rumah. Itu ada buku yang bagus, Syekh Muhammad Shalal Munajjid, setahu saya sudah diterjemahkan ya, Arba'una Nasihah li Islahil Buyut, 40 nasihat di dalam membangun rumah tangga. Di situ ada bab membangun rumah ilmu. Gimana anak sudah terbiasa dengan ilmu? Karena anak kalau udah cinta sama ilmu, cinta sama ahli ilmu, ya, maka dia akan senang dengan belajar, senang dengan menuntut ilmu. Itulah yang akan melanggengkan dia. Nah, kemudian baru yang kedua, kita sudah prepare. Nanti kamu tuh ketika dipondokkan, nak, kamu itu akan belajar, menuntut ilmu, sesuatu yang dia senangi. Ya. Nah, ini kalau nggak kita lakukan, seakan-akan ya tadi, anak akan merasa dengan logikanya dia, aku nih kok kayaknya kayak mau dibuang sama orang tuaku, tanpa disadari oleh orang tua ataupun sang anak. Jadi harus sudah disonding dari jauh-jauh hari. Idealnya memang demikian, ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga juga sertakan anak dalam diskusi untuk memutuskan. Kita jangan memutuskan sendiri ya jamaah, karena ini bagian dari kehidupan dia. Anak kita tetap manusia, punya keinginan, punya kemauan, punya bakat, punya minat yang perlu kita gali, kita ketahui. Maka kita ajak mereka bicara. Nah, dari semua pelajaran yang kamu suka apa? Kemudian kita gali dia, kita dengarkan dia dulu, pahami dia dulu. Nah, kemudian baru kita bisa mengarahkan. Kalau kita nggak tahu yang dia mau apa, yang dia inginkan apa, dia enggan menyampaikan kemauannya, kemudian kita putuskan, yang terjadi adalah dia melakukan sesuatu dengan keterpaksaan. Nah, keterpaksaan ini yang dikhawatirkan akan terakumulasi ketika dia sudah memiliki kekuatan untuk bisa membantah orang tuanya, itu akan dia lakukan. Ini yang tentunya kita khawatirkan. Karena memang fenomenanya ada, anak-anak keluar dari pondok malah semakin kasar sama orang tuanya, malah nggak mau dengerin orang tuanya, malah ada yang bentak-bentak ibunya, seakan-akan mana ini buah dari pondok, akhirnya disalahkan pondoknya, ya. Padahal sebenarnya si anak ini menyimpan rasa kesel atau kemarahan atau dendam yang tanpa kita sadari, karena kita lepas attachmentnya dan bondingnya tadi dengan sang anak tadi. Nah, ini diantara hal-hal yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir dari jawaban yang pertama, tetap komunikasi sama anak. Kita tanya sama gurunya, musyrifnya, bukan tanya pelajarannya doang. Tanya gimana Ustadz anak saya, bagaimana kesehariannya dia, bagaimana interaksinya dia sama teman-teman, ada masalah apa ini. Kita tanya. Ada liburan kita kunjungi. Ya. Setiap liburan kita kunjungi atau kita jemput, kita ajak jalan-jalan. Ketika dia berada di rumah, jangan biarkan dia sibuk sendiri, kita beraktivitas bersama. Ya. Dan kemudian yang paling penting itu ya jamaah, ketika anak sudah remaja, pendekatannya adalah sohib, bersahabat dengan sang anak, ya. Nah, ini ada yang menarik ini, ada penulis ya termasuk ahli pendidikan namanya Dr. Ibrahim Al-Wada'an, punya kitab judulnya Al-Qawaidu fi Tarbiyah. Ketika beliau menjelaskan pendidikan itu musahabah, beliau pernah ditanya oleh sahabatnya, kenapa anak saya itu waktu kecil dekat, sekarang udah remaja nggak mau ngobrol sama saya, jauh sama saya. Apa nasihatnya Syekh? Ringkas, coba ente kalau ada masalah curhat sama anak ente. Nah, itu tadi sama seperti nasihat si ibu tadi. Coba ente ada masalah curhat sama anak, dipraktekkan sama dia. Ternyata setelah itu hubungannya baik. Kemudian kata Syekh, ternyata orang tua mau curhat sama anaknya, anak merasa dipercaya, dihargai, diakui. Ketika dia ada masalah, dia akan curhat sama orang tuanya. Tapi tentunya pilih-pilih ya curhatan kita.
Jangan nanti punya utang 5M, anak Umi punya utang 5M, dan semakin stres nanti jadi anak ya. Kabur. Jadi bukan seperti itu ya. Nah itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua tadi apa Bang Kevin? Yang kedua tadi kalau nggak salah itu tentang ini metode komunikasi. Kalau lupa, tanya. Apa tadi? Selalu ala dikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana tips menghadapi orang tua yang bersikap kasar terhadap anaknya? Oh ya, kadang baik, kadang kasar. Oke. Jadi kita jawab dari dua sisi. Pertama, kalau itu orang lain dulu, pasangan kita atau teman kita, maka kewajiban kita cuma menasehati, menyampaikan dengan cara yang baik. Udah, kita nggak bisa lebih daripada itu. Kita nasehati, kita doakan. Nah, tapi masalahnya kalau itu diri kita sendiri. Maka kalau diri kita sendiri, kemudian kita tahu, maka pertama kita perlu bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah berikan kita kesadaran. Ternyata aku kadang-kadang baik, aku kadang-kadang berbuat yang nggak baik. Karena nggak banyak orang tua itu yang nggak sadar kalau dirinya itu berbuat yang buruk. Itu malah bahaya. Ketika kita sadar kita berbuat buruk, akan lebih mudah bagi kita untuk apa? Dengan kita belajar menuntut ilmu, akan lebih mudah bagi kita untuk rujuk, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu diawali dengan mengetahui dan memahami kesalahan. Nah, kuncinya sebenarnya ya, ini karena waktu ya jemaah, adalah ma'rifatun nafs. Kita mengenali diri, self knowledge. Kita belajar mengenali apa yang ada dalam diri kita. Emosi kita, perasaan kita, kemauan kita, keinginan kita dan seterusnya. Itu suatu hal yang perlu kita pelajari. Karena dengan mengenali diri, kita akan belajar untuk meregulasi. Dan ini ada langkah-langkah memang. Nanti insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya karena ada kaitannya, ya, yaitu berkaitan dengan masalah bahasa-bahasa cinta. Karena di situ ada yang namanya kita belajar untuk bersikap lemah lembut. Intinya ya jamaah sekalian, kalau ada orang tua mengatakan, Ustadz, aneh ini bawaannya keras, setelannya kayak begini, ya emang udah kayak gini, saya itu orangnya. Maka kita katakan, ya, asalnya manusia memang berbeda-beda, tapi yang namanya akhlak yang mulia, kelemah lembutan itu bisa diraih. Jadi nggak bisa dijadikan alasan. Makanya Nabi mengatakan innamal ilmu bita'allumi wal hilmu bitahallumi. Ilmu diperoleh dengan cara belajar, kelemah lembutan diperoleh dengan cara belajar berlemah lembut. Artinya bersikap lemah lembut sesuatu yang bisa kita raih, bisa kita pelajari, bisa kita latih, bisa menjadi skill. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi simpulannya berlemah lembut bisa diraih dengan dilatih berlemah lembut. Ustaz, jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustaz atas pemaparannya, penjelasannya. Silahkan istirahat dulu Ustaz. Kita bergantian dengan Kak Erlan habis ini. Jadi orang tua, para ibu dan bapak hari ini akan belajar caranya angin, hujan. Nah itu ya. Ya, itu nanti Kak Erlan akan ajarkan gimmick-gimmick, ice breaking seru. Kalau Kak Erlan mau, kalau enggak kajian aja yang lain. Baik, Bapak Ibu Bunda sekalian, sama-sama ikutin instruksi saya. Tolong ikuti instruksi saya. Tegakkan badan, duduknya tegakkan lagi. Tegakkan lagi. Terus agak miring dikit. 1, 2, 3, 4, 5 kiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Tangannya digini lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dah, ya mudah-mudahan ya. Pegel-pegelnya ini jadi pahala di sisi Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin.